Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Hamidah Meli dengan NIM 1912100613 dari Prodi Sarjana Terapal Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Klinik Sanitasi, yaitu pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kondisi kesehatan yang sehat, baik secara fisik, kimia, biologi maupun sosial, guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Baiklah, ada 3 kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, yaitu ada konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan intervensi kesehatan lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang ditujukan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah konseling, yaitu yang disebut dengan istilah 17. Sa, salam dan sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. Dan U, ulangi. Ini merupakan contoh dari instrumen kesehatan lingkungan dari penyakit ISPA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kita duduk Bu. Ya. Baiklah Bu, selamat datang di pelayanan kesehatan lingkungan puskesmas kami Bu. Perkenalkan, sebelumnya Bu, saya Cahyani Hamidah Meli, sanitarian di puskesmas ini. Tadi saya mendapatkan rekomendasi dari ruang pemeriksaan umum Bu, dengan Ibu Desi ya Bu. Iya Bu. Ibu dikatakan Ibu menderita gejala penyakit ISPA, apakah benar Ibu? Iya benar Bu. Baiklah Bu, sebelumnya penyakit ISPA merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan. Maka dari itu Ibu dirujuk ke bagian pelayanan kesehatan lingkungan ini Bu. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai konseling penderita penyakit ISPA Bu. Baiklah Bu, dengan Ibu Desi. Iya Bu. Umur Ibu Bu? 29 Bu. Alamat Ibu di mana Bu? Jalan Nareh nomor 3 Bu. Berapa orang Ibu di dalam keluarga Bu? Di dalam rumah Bu? Iya, 6 Bu. 6 orang. Apakah Ibu terdapat batuk-batuk atau kesulitan bernafas pada saat ini Bu? Iya Bu, udah seminggu saya batuk-batuk dari kemarin Bu. Udah seminggu ya Bu. Berapa orang yang sakit seperti ini dalam keluarga Ibu? Saya sendiri. Apakah pada siang hari dalam rumah Ibu itu terasa gelap gitu Bu? Gelap? Enggak juga Bu, cukup terang juga Bu. Berarti antara gelap dan sedang apa gitu sedang ya? gitu aja. Apakah di rumah Ibu terdapat atap yang tembus cahaya Ibu? Misalnya Kayak yang memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam rumah? Ada Bu, di dapur ada kayak atap yang warna putih jadi masuk ke dalam. Iya Bu. Apakah di rumah Ibu terdapat pintu, jendela yang tembus cahaya gitu Bu? Ada Bu, kan jendelanya dari kaca terus masuk cahayanya Dari kaca ya Bu. Apakah jendela itu dibuka setiap pagi Bu? Enggak Bu, kadang-kadang aja kalau misalnya mau buka, kadang buka, kadang enggak, kadang enggak. Kadang-kadang ya Bu. Iya. Apakah Ibu berada di dalam rumah dalam keadaan panas terutama pada siang hari Bu? Kalau panas biasanya kalau hari panas sangat terik biasanya iya panas, tapi kalau enggak biasa aja. Tergantung cuaca ya Bu? Iya, tergantung cuaca. Apakah di rumah Ibu terdapat lubang hawa atau lubang angin gitu Bu? Ada Bu, di atas jendela ada ventilasi. Luas rumah Ibu kira-kira per orang itu apa sampai 8 meter Bu? 8 meter persegi. Per orang Bu? Iya, per orang. Enggak sampai kayaknya. Sampai Kurang ya, Bu. dari 8 meter persegi. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak di rumah Ibu apa ya Bu? Biasanya masak pakai gas aja. Tapi kalau kadang-kadang ada kayu bakar, cuman sekali-sekali aja kalau masak air misalnya pakai kayu bakar. Bakar ya Bu? Iya Bu. Tapi lebih banyak seringnya pakai gas.
Kalau pakai kayu bakar gitu Bu, apakah ada cerobong asap atau lubang tempat keluar asapnya Bu? Nggak ada Bu, kalau pintu aja, kalau misalnya pintu kadang dibuka di apa Baru keluar asapnya. Apakah Ibu tidur satu kamar dengan orang lain di rumah Bu? Kalau saya tidur berdua sama kakak. Iya. Misalnya kan Ibu sedang batuk, kemana Ibu membuang ludahnya gitu Bu? Kadang ke kamar mandi, kadang juga keluar kalau sedang di luar gitu. Kamar mandi atau sembarang tempat gitu ya Bu? Iya, Bu. Apakah satu kali Ibu menderita batuk gitu menutup mulut atau tidak? Kadang-kadang menutup, kadang-kadang enggak juga Bu. Kadang-kadang ya, Kadang dia kan batuk aja, kadang spontan tutup, ya, enggak spontan. Apakah anggota keluarga Ibu ada yang sambil masak sambil menggendong anak gitu? Enggak Bu, enggak ada Enggak anak ya, Bu. kecil di rumah. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban Ibu dari pertanyaan tadi. Ibu, tindakan atau saran yang dapat kami sampaikan dari permasalahan Ibu tadi. Yang pertama ada tingkat hunian rumah yang padat. Jadi Ibu menyebutkan satu kamar itu dihuni oleh 2 orang dengan ukuran kamar kecil dari 8 meter persegi per orang Bu. Sebaiknya dengan ukuran kamar kecil dari 8 meter persegi per orang diisi dengan 1 orang Bu. Yang lebih baiknya 2 orang diisi dengan ukuran kamar besar dari 8 meter persegi per orang, karena itu akan mempengaruhi kelembapan dan udara di dalam kamar Ibu agar menjadi tidak pengap dan tidak kesulitan bernafas bagi Ibu yang menderita penyakit ISPA Bu. Selanjutnya ventilasi atau dapur rumah yang tidak memenuhi syarat Ibu. Tadi kan Ibu menyebutkan jendela Ibu tidak dibuka setiap pagi ya Bu. Sebaiknya jendela itu dibuka setiap pagi Bu agar sirkulasi udaranya berjalan dengan baik Bu. Udara bersih itu akan masuk ke dalam rumah Ibu dan udara kotornya keluar. Jadi udara bersih bertukar setiap paginya Ibu gitu. Selanjutnya ada perilaku Bu. Perilaku Ibu tadi menyebutkan tidak menutup mulut saat batuk ya Bu. Sebaiknya pada saat batuk Ibu menutup mulut dengan menggunakan siku Bu, agar bakteri atau virus itu tidak menyebar ke orang lain atau ada orang yang di sekitar Ibu. Karena penyakit ISPA ini mudah menyebar ke orang yang ada di sekitar kita Bu. Selanjutnya tidak menggunakan obat nyamuk bakar Bu, karena asap dari obat nyamuk bakar ini dapat menyebar ke seluruh ruangan sehingga menurunkan kualitas udara yang ada di sekitar kamar Ibu atau di rumah Ibu itu Bu. Dan sebaiknya untuk saat ini Ibu pisah tidurnya dengan orang lain Bu. Sendiri dulu Bu, agar tidak menjadi penularan kepada keluarga Ibu yang lain gitu. Iya. Bu, ini ada leaflet mengenai penyakit ISPA Bu. Ibu bisa melihat apa gejalanya, apa pengobatannya dari penyakit ISPA. Ini boleh dibawa pulang? Boleh Bu, silakan Bu dibaca-baca ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih. Baiklah Bu, dari konseling yang telah kita lakukan tadi, tindak lanjut yang dilakukan selanjutnya itu kunjungan rumah atau disebut dengan inspeksi kesehatan lingkungan Bu. Baiklah Bu, kita akan menyepakati waktu kami untuk melakukan kunjungan rumah ke rumah Ibu. Kapan kira-kira bisanya ya Bu? Besok bisa Bu. Besok ya Bu. Pada pukul berapa Bu? Pukul 10 aja Bu, pagi aja Bu, jam 10. Baiklah Bu, kita sudah menyepakati kunjungan rumah itu pada tanggal 24 Februari 2022 pada jam 10 ya Bu. Tangan dulu Bu. Terima kasih ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas kunjungannya ke pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas ini. Semoga Ibu cepat sembuh dan sehat ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih kembali Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah kegiatan konseling yang dilakukan oleh tenaga sanitarian di sebuah puskesmas mengenai pelayanan kesehatan lingkungan mengenai penyakit ISPA.
Dari konseling yang telah saya lakukan di puskesmas, selanjutnya yaitu kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan ke rumah pasien yang telah di konseling. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Ada 4 metode inspeksi kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga, uji laboratorium, dan yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Baiklah, dari kegiatan konseling yang telah dilakukan sebelumnya, dugaan penyebab penyakit ISPA yang diderita pasien adalah ada yang pertama, tingkat hunian yang padat, yang kedua, ventilasi dapur dan rumah yang tidak memenuhi syarat, dan yang ketiga, perilaku. Untuk membuktikan hal tersebut, maka sanitarian dapat melakukan pengamatan secara langsung ke rumah pasien, yaitu disebut dengan inspeksi kesehatan lingkungan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, silahkan masuk, Bu. Baiklah, Bu, dari kegiatan konseling yang telah kita lakukan kemarin, kita menyepakati bahwa kita hari ini melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ya, Bu, di rumah Ibu. Pertama, kita melakukan pengamatan fisik media lingkungan, Bu. Izinkan saya untuk melihat kondisi rumah Ibu ya, Bu. Silakan, Bu. Oh ya, baik, Bu. Ya, Bu. Kegiatan kedua yaitu pengukuran media lingkungan di tempat, Bu. Misalnya mengukur intensitas cahaya di ruangan kamar dan di dapur, Bu. Selanjutnya kita juga mengukur ventilasinya, Bu. Ventilasinya diukur juga. Iya, Bu. Boleh ya, Bu? Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, Bu, tadi saya telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di rumah Ibu. Dari yang saya lihat tadi, yang pertama, kamar Ibu kecil dari 8 meter kubik per orang ya, Bu, dihuni oleh 2 orang. Jadi itu terasa panas kalau berdua diisi ya, Bu. Juga kelembapannya yang jadi kurang. Selanjutnya tadi saya sudah mengukur ventilasi Ibu. Seharusnya ventilasi itu 20% dari luas kamar, tapi sangat kecil tadi ventilasinya ya, Bu. Iya, kecil. Tadi juga saya mengukur intensitas cahaya. Kamar Ibu juga kurang dari standar baku mutu yang telah ditetapkan, yaitu 100 lux, Bu. Terus ventilasinya seharusnya disesuaikan dengan luas kamarnya ya, Bu. Iya. Saya tadi juga melihat dapur Ibu ya, Bu. Iya. Sedikit berantakan, Bu. Iya. Juga tidak ada cerobong asap dari tempat keluarnya asap dari pembakaran saat Ibu memasak gitu, Bu. Semoga dari inspeksi ini Ibu lebih baik untuk mengubah kebiasaan Ibu, misalnya menambah cerobong asap di rumah Ibu. Juga jendela Ibu nggak bisa dibuka ya, Bu, soalnya tadi juga sudah bisa dibuka, cuman malas. Ya, besok setiap pagi sebaiknya Ibu buka, Bu, agar sirkulasi udara itu yang paginya itu udara bersihnya masuk, udara kotornya keluar gitu, Bu, agar pernafasan Ibu juga lebih baik, agar penyakit ISPA Ibu tidak
lebih parah gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kunjungannya Bu. Ya sama-sama Ibu. Nah, terima kasih juga telah menerima saya di sini Bu. Sama-sama, Saya Bu. pamit dulu ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas yang telah dilakukan sebelumnya yaitu konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang dilakukan selanjutnya yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial yang dapat berupa yang pertama komunikasi, informasi dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Salah satu contoh dari kegiatan intervensi kesehatan lingkungan yaitu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyakit ISPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini tentang penyakit ISPA. Yang pertama yaitu pengertian penyakit ISPA. ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut, yang merupakan infeksi saluran pernafasan akut yang ditandai dengan batuk dan pilek. Penyebab dari penyakit ISPA ini adalah kuman dan virus dengan faktor resiko. Yang pertama, tertular dari penderita ISPA. Yang kedua, daya tahan tubuh yang kurang. Yang ketiga, kurangnya sirkulasi udara dalam rumah. Yang keempat, rumah kumuh. Dan yang kelima, gizi yang kurang. Tanda dan gejala dari penyakit ISPA ini yang pertama, demam yang tinggi, merasa dingin sampai mau menggigil. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, batuk-batuk. Dan yang kelima, lemah. Selanjutnya, ISPA ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ISPA ringan, ditandai dengan batuk, pilek, dan demam. Yang kedua, ISPA sedang, ditandai dengan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Dan ada juga ISPA yang berat, yaitu ditandai dengan pilek, batuk, tarikan dinding dada yang sesak. Komplikasi dari penyakit ISPA yaitu bila menjalar ke ginjal akan menyebabkan infeksi ginjal. Bila mengenai jantung, menyebabkan infeksi pada otot jantung, dan bila mengenai otak, akan menyebabkan radang selaput otak. Bila mengenai telinga, juga menyebabkan infeksi pada telinga. Selanjutnya itu pencegahan dari penyakit ISPA. Yang pertama, hindari pendekatan dengan penderita ISPA bila seseorang ada riwayat penyakit ISPA dan daya tahan tubuh yang kurang. Yang kedua, perbaikan simulasi atau peredaran udara dalam rumah, jendela dan ventilasi. Yang ketiga, makanan yang banyak mengandung gizi seimbang, contohnya tinggi protein seperti tempe, telur, tahu, dan buah-buahan, hingga tidak kelelahan saat bekerja atau pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Kita harus meningkatkan kualitas dan juga perilaku hidup bersih dan sehat, seperti memakai masker pada saat kita sakit, menggunakan siku kiri untuk menutup mulut pada saat kita bersin atau batuk, juga mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir agar tubuh kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Baiklah, itulah kegiatan dari pelayanan kesehatan di puskesmas yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama ada konseling, yang kedua ada inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga ada intervensi kesehatan lingkungan. Demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.